Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai penanganan banjir di Semarang, kami telah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selamat sore, Pak Ganjar. Ya, selamat sore. Baik, Pak Ganjar, wilayah mana yang paling parah dilanda banjir saat ini, Pak? Ada Semarang, lalu ada longsor di Pati dan banjir di Pati, lalu ada lagi di Pekalongan, sekarang ada pengungsian ya, beberapa di Batang, jadi rata-rata yang ada di Pantura. Baik, penanganannya seperti apa, Pak, untuk banjir dan juga longsor yang terjadi di kawasan di beberapa wilayah di Jawa Tengah? Iya, teman-teman dari Bupati Wali Kota semua sudah standby, termasuk BPBD kita, beberapa tempat pengungsian seperti yang di Pekalongan sudah dihandle Pak Wali Kota. Lalu Kota Semarang, tadi Bu Wali Kota juga sudah berkeliling sejak pagi. Tadi saya coba ikut membantu di beberapa titik, memastikan pompa-pompa semuanya berjalan, terus kemudian tempat-tempat yang dipakai untuk pusat tanggap darurat seperti penyediaan logistik ya dan bantuan-bantuan kesehatan kita siapkan. Ya alhamdulillah semua masih berjalan sambil menunggu kondisinya dan alhamdulillah pada sore hari ini cuacanya bagus, tidak hujan. Mudah-mudahan alirannya akan lebih cepat. Baik, kalau untuk pengungsi, apakah sudah didata, Pak, berapa orang yang mengungsi? Kalau yang di Semarang belum ya, yang kemarin ada sekitar, tapi yang lain tidak ada. Baik, lalu ini sebenarnya apakah memang hanya cuaca buruk yang menyebabkan banjir di kawasan Jawa Tengah, khususnya di Semarang, Pak? Atau mungkin ada hal-hal lain seperti mungkin saluran irigasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga banjir ini cukup parah terjadi di sana? Kalau melihat kota Semarang sebenarnya seandainya hujan intensitasnya tidak seperti ini, insya Allah ya biasanya ada genangan ya cepat surut begitu. Maka intensitasnya memang cukup tinggi, lalu ada pasang posisi air laut yang sedang pasang, maka memang agak sempurna hari ini. Jadi posisi air memang tinggi di beberapa tempat, termasuk tadi yang ada di Stasiun Tawang, terus kemudian ada di wilayah Genuk begitu ya. Ini yang terjadi kondisinya. Namun demikian cuaca ini tidak hanya sekedar yang mengakibatkan banjir, tapi kemarin di Karimun Jawa juga wisatawan tidak bisa balik, terus kemudian kita minta bantuan Pelni sama Kemenhub untuk dibantu dan alhamdulillah bisa balik. Bahkan tadi malam dengan Menko PMK kami melepas bantuan ke Karimun Jawa dan tadi barusan komunikasi juga dengan Kasal, dengan Dan Lanal, ya kami minta bantuan agar Pertamina bisa mengirimkan BBM ke Karimun Jawa. Jadi sebenarnya ya dari cuaca ini cukup kompleks, tapi kita kan nggak bisa mengeluh. Kita harus merespon begitu. Baik, nah tapi kan BMKG juga memprediksi cuaca buruk masih akan terjadi hingga awal Januari 2023. Nah, imbauan Pak Ganjar untuk warga Semarang dan sekitarnya yang terkena bencana alam ini seperti apa, Pak? Iya, kalau malam ini mau ada perayaan pergantian tahun, ketika cuacanya kalau nanti hujan lebih baik semua di rumah saja. Ya, saya sarankan semua di rumah. Kebetulan Pemprov nanti dengan Majelis Ulama Indonesia akan melakukan istighosah, nanti disambung dengan doa bersama antar umat beragama dari FKUB. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu kita minta seluruh petugas sekarang on handphonenya. Seluruh teman-teman dari BPBD semua siaga. Tadi bahkan kawan-kawan dari Kota Salatiga umpama SDM-nya dikerahkan ke Kota Semarang untuk membantu. Ini cara kita bergotong royong. Namun sekali lagi semua mesti siaga termasuk para petugas kami, maka urusan BBM di remote area disiapkan, urusan kelautan perikanan juga sama, karena tadi saya dikirimin foto-foto di beberapa nelayan yang dihajar ombak begitu ya, dan itu mendorong kita untuk membuat kebijakan agar selama situasi seperti ini atau informasi dari BMKG cuaca tidak baik, jangan melaut dulu. Nanti kalau urusan soal makan kurang dan sebagainya laporkan, kita akan bantu. Baik, jangan melaut dulu dan warga juga diharapkan untuk merayakan tahun baru di rumah saja. Nah, tapi kan kita melihat untuk rumah yang terendam banjir nih, Pak. Tadi juga Pak Ganjar berkeliling ke wilayah-wilayah yang terkena banjir. Sebenarnya seperti apa saat itu keadaannya dan apakah warga juga ada harapan yang disampaikan ke Pak Ganjar? Ya, banyak sih harapannya, tentu harapannya mereka ya cepat surut begitu ya. Tapi di beberapa titik karena
kalau curah hujannya tinggi, mereka memang mesti mengalami situasi seperti ini. Jadi relatif sebenarnya warga juga siap itu untuk menangani. Maka tinggal kita minta pemerintah yang proaktif untuk turun tangan mengkoordinasikan sehingga dalam kondisi yang maaf ya ini rumahnya tergenang, mungkin perlu dibawa ke satu tempat yang lebih kering, terus kemudian kita berikan bantuan di sana sehingga mereka akan merasa terbantu dari seluruh kondisi yang ada hari ini sehingga lebih enteng lah mereka menjalaninya. Nah, hal itu apakah sudah dilakukan Pak, membawa warga ke lokasi yang lebih aman dan juga memberikan bantuan? Yaitu yang namanya tadi dievakuasi, terus kemudian mereka berada di satu tempat yang lebih representatif. Di beberapa tempat sudah termasuk yang tadi di kota Pekalongan. Kalau yang di kota Semarang langsung otomatis tadi jalan, bahkan balai kota tadi juga dipakai sebagai tempat untuk mengirim logistik begitu ya. Jadi kita bantu, karena ini bukan sekali Mas, pengalaman ini sudah pernah dilakukan. Tapi karena debitnya cukup tinggi maka kerja kita juga mesti ekstra. Maka pada saat saya masuk ke salah satu tempat pompa air tadi, saya lihat kok ada 2 yang tidak jalan. Pak lagi rusak Pak gitu ya, sudah panggil vendornya untuk datang. Wah masih kebanjiran Pak, oh enggak bisa, harus dijemput kalau perlu sewa truk gitu sehingga bisa melewati jalur yang tergenang itu. Kan mobil saya juga bisa masuk begitu. Jadi ini cara-cara kita untuk membantu dan meyakinkan. Memang masyarakat Mas, mereka itu rata-rata akan senang kalau pada saat yang sulit ini pemimpinnya hadir. Itu mereka ketemu aja sudah senang gitu. Nah disitulah kita bisa dialog dan menjelaskan. Dan ini bukan kerjaan penanggulangan bencana saja, tapi seluruh sektor, termasuk dari yang ngurusi sumber daya air, ngurusi jalan, begitu ya. Karena beberapa jalan yang tergenang, ini kita koordinasi dengan kepolisian untuk mengalihkan arus lalu lintas. Jadi beberapa titik yang tanggulnya jebol tadi juga harus ada tindakan-tindakan darurat. Maka sumber daya air, Balai Besar Wilayah Sungai, kita koordinasikan semua. Ya kita bareng-bareng lah menghadapi atau merespon persoalan ini. Baik, harus bareng-bareng untuk menghadapi persoalan ini. Terima kasih Pak Ganjar atas waktu dan juga informasinya. Kita harapkan semoga cuaca di sana selalu baik sehingga banjir ini bisa surut dan warga bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Ganjar, sehat selalu. Sama-sama, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Pak Ganjar.